Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal batil lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun wa taqullaha haqqa tuqatih wa taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi sayyi'atan hasanatan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sallallahu wa sallama rasulun nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fakir mengingatkan dan menyeru khususnya kepada diri pribadi Al-Fakir, umumnya kepada kaum muslimin, bahwa marilah senantiasa kita berusaha untuk berada dalam jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Dengan jalan takwa kepada Allah, maka kita akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pandangan di hadapan Allah yang menjadi pembeda adalah ketakwaan. Oleh sebab itu, keuntungan yang kita cari, kebahagiaan yang kita cari, kehidupan yang fana ini, maka tidak lain tidak bukan mesti kita berada dalam jalan takwa untuk menuju kepada kehidupan yang kekal abadi, yakni alam akhirat. Manakala hamba-hamba Allah yang beriman berada dalam jalan takwa, maka proses perjalanan hidupnya untuk menggapai kebahagiaan akhirat, Allah garansi kehidupan dunianya dalam keadaan dimuliakan oleh Allah, dilapangkan oleh Allah batiniahnya, ruhaninya, jiwanya. Karena orang-orang yang bertakwa di sisi Allah adalah orang-orang yang
senantiasa menyambungkan segala apapun ke akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya senantiasa bersambung, baik dalam hal kebaikan yang dilakukan hanya berharap kepada Allah, dan Allah sumber kebaikan. Dan manakala seorang beriman menyambungkan harta yang dititipkan Allah, disambungkan kepada Allah, maka hartanya menjadi berkah. Keluarganya diajak untuk senantiasa tidak melupakan Allah. Bahkan saat dia bertransaksi apapun, seorang pegawai kan dia, pedagang, petani, nelayan maupun karyawan, berusaha setiap waktu menyambungkan hubungannya dengan Allah, berusaha berbuat kebaikan dan berada dalam kebaikan. Pikirannya, tangannya, lisannya, perbuatannya, bahkan hatinya terpaut kepada Allah. Bahkan sekalipun seorang hamba beriman berbuat kejahatan dan kejelekan, dia segera menyambungkan kepada Allah dengan memohon segera ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manakala dunia yang diciptakan oleh Allah ini, kemudian kita sebagai makhluknya yang kecil lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dimanapun kita berada, dalam posisi apapun kita adanya, jelas kita akan berada dalam kepengatan, kesulitan, bahkan tak berujung, pasti dihantui dengan rasa kegelisahan. Dan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaupun dia punya hartanya banyak, maka hartanya itu akan merongrong hidupnya dalam keadaan kesulitan. Harta yang banyak tidak menjadi jalan keberkahan, tapi menjadi jalan dia menjauh kepada Allah, bahkan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzubillah subhanahu. Semoga kita semua dikaruniakan hati oleh Allah, qalbu, jiwa dan pikiran kita, bahkan tubuh dan jasad ini untuk senantiasa berada dalam naungan sambungan Allah. Jasad ini, tubuh ini yang berhubungan dan bernaungan Allah, maka berada dalam jalan ridhonya Allah. Kita lihat bagaimana secara lahiriah orang yang berusaha menyambungkan kehadiran Allah, maka jasadnya dipakai untuk sujud kepada Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedekatan seorang hamba kepada Rabbnya, aqrabu ma antakuna al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid fa'aksir du'a. Kata Nabi, yang paling dekat hubungan seorang hamba dengan Tuhannya adalah manakala saat sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, ba'aksir du'a, maka berbanyaklah doa tatkala sujud. Maknanya ulama menjelaskan, nikmati kenikmatan di dalam berhubungan dengan Allah melalui sholat. Saat sujud, maka orang-orang yang sujud kepada Allah, hatinya, jasadnya, bahkan harta dan keluarganya diajar untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita dipilih oleh Allah bulan ini, bulan Sya'ban, bulan ke-8 dalam hitungan tahun Hijriah. Ada satu hadis yang dari Usamah bin Zaid radhiyallahu. Beliau bertanya,
lam araka tasumu sahrun min syuhuri ma tasumuna min Sya'ban. Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa 1 bulan lebih daripada puasamu di bulan Sya'ban ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzalika syahru yaqulu nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan." Bulan Sya'ban kata Nabi, bulan yang dilalaikan kebanyakan manusia, bulan yang di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahru turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin wa uhibbu ayarfa'a amali wa ana shadiq. Bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan Rajab ini, bulan Sya'ban ini, di mana bulan di antara bulan Rajab dan bulan Sya'ban yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Padahal bulan Sya'ban wa huwa turfa'u fihi al-a'mal, bulan di mana diangkatnya ila rabbil alamin, kepada Rabb semesta. Ba'uhibbu, maka aku senang, aku suka. Ayat ba'a, di mana diangkat amali amalku, wa ana sha'im, aku dalam keadaan puasa. Dalam satu riwayat lain, Siti Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat baginda Rasul puasa sebanyak di bulan Sya'ban daripada bulan-bulan yang lain. Fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah, bahkan puasa penuh di bulan Sya'ban. Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bahri menjelaskan bahwa penuhnya puasa Nabi kita Muhammad SAW di bulan Sya'ban adalah kapan? Di mana di bulan Sya'ban baginda Rasulullah SAW menjalankan puasa sunnah, yang ini merupakan contoh bagi kita agar kita yang menurut ulama di bulan Sya'ban ini pergunakan hari-hari di bulan Sya'ban untuk berpuasa sunnah. Karena bulan Sya'ban ini di mana bulan Ramadan, bulan daurah, bulan latihan, yang di mana kita diajarkan untuk mempersiapkan diri berbanyak amal ibadah, apalagi menjelang di bulan Ramadan. Jangan sampai kita dikasih kesempatan yang mahal ini, hidup merupakan modal yang mahal ini, kita sia-siakan hingga satu saat datang waktunya kita menjadi orang-orang yang menyesal. Kenapa dulu aku tidak mengisi waktu-waktu hidupku dengan beramal? Padahal orang-orang soleh, orang-orang yang beramal, di saat itu, di saat nanti, di hari kiamat nanti, Allah nampakkan balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Bahkan menurut ulama, orang-orang yang soleh saja menyesal dalam keadaan itu. Ditanya, kenapa menyesal orang-orang soleh? Andai saja aku bisa lebih berbuat ketaatan daripada yang aku lakukan waktu dunia, maka aku akan kerjakan, aku isi waktu-waktuku untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 160, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang yang berbuat kebaikan, niat ibadah kepada Allah, falahu asyru amsalihha. Satu kebaikan itu dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Dan itulah yang nanti akan menjadi bekal kita. Bekal kita bukanlah mobil, bekal kita bukanlah uang yang banyak, rumah yang bagus, pakaian yang bagus. Semua itu akan kita tinggalkan, jalankan di akhirat. Ketika kita wafat pun itu tidak mengikuti kita ke alam bumi. Oleh karenanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Pergunakan hidup yang singkat ini, terlebih di bulan Sya'ban di mana baginda Rasulullah menyebut dengan doanya, dicantumkan dengan bulan Rajab dan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nabi meminta keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan meminta disampaikannya pada bulan Ramadan. Makna keberkahannya apa? Menurut ulama, keberkahan daripada Rajab dan Sya'ban itu agar kita menyambungkan hati jiwa kita untuk terpaut kepada Allah. Jangan sampai hati kita, batinnya kita, pikiran kita ini lebih banyak terpaut dengan urusan dunia yang suatu saat semua itu akan kita tinggalkan. Bahkan bukan hanya kita tinggalkan, tapi akan ditanya setiap apapun yang kita lakukan. Tapi manakala kita bergantung, berpaut, menyambungkan, menghubungkan setiap apapun kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman dan Rahim akan menyelamatkan kita karena semasa hidupnya kita mengikuti apa yang dimaunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Radhiyallahu anhu wa radwan. Mereka ridho dan Allah pun ridho kepada mereka yang ridho kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keridhaan rahmat dan berkah serta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat disampaikan kepada bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang agung, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya rabbal alamin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farij 'an ummata sayyidina Muhammad farjan 'azilan ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.
di Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim سبح اسم ربك على الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأصفى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما
ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
رسول